Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Riva Nesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 3? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula tentunya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 3 ya, yang mana kita masih di buku 3D tema 8 Praja Muda Karana. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan membahas di tema 8 subtema 2 pendamping pembelajaran 2 ya. Jadi yang masih ketinggalan pembahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 3. Dan tak lupa juga saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi adik-adik sekalian ya, yang menjalankan ya, tentunya yang beragama Islam. Oke, langsung saja ya kita ke tema 8 subtema 2 pendamping pembelajaran 2. Ini ada di halaman 127 ya. Halaman 127 dimulai dengan muatan pelajaran PPKN KD 3.1 ya. Ini membahas tentang lambang sila pertama Pancasila ya. Jadi sila pertama Pancasila itu dilambangkan dengan gambar bintang ya. Jadi bintang itu adalah lambang sila pertama Pancasila. Nah, sila pertama Pancasila itu bunyinya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bintang ini bersudut 5 yang terletak di tengah perisai ya. Maknanya sendiri dari sila pertama Pancasila itu adalah bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa itu merupakan nilai luhur yang harus dijaga dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu untuk sedikit materinya ya. Sekarang kita ke soal ya. Ayo berlatih. Ini ada di halaman 128 ya, untuk muatan pelajaran PPKN ini langsung saya kerjakan di sini ya. Nomor 1, apa lambang sila pertama Pancasila? Nah, lambangnya tadi adalah bintang ya. Kemudian yang soal nomor 2, tuliskan makna dari sila pertama Pancasila. Nah, maknanya apa? Ini ya. Bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu makna dari sila pertama Pancasila. Itu untuk muatan pelajaran PPKN. Selanjutnya ke muatan pelajaran berikutnya ada bahasa Indonesia KD 3.9 ya. Ini menceritakan lambang TKU Pramuka dengan gambar seri ya. TKU itu kemarin udah kita bahas ya. TKU itu adalah tanda kecakapan umum. Kalau SKU itu syarat kecakapan umum. Nah, ini ya. Jadi seorang anggota pramuka itu harus memenuhi syarat kecakapan umum. Nah, untuk memperoleh TKU ya. Jadi untuk memperoleh TKU itu harus memiliki SKU dulu atau syarat kecakapan umum dulu. Nah, pada pramuka siaga SKU untuk setiap tingkatan berbeda-beda ya. Jadi setelah lulus semua SKU tersebut, anggota pramuka dapat naik dan dilantik ke tingkat selanjutnya. Lambang TKU yang dikenakan pada seragam pun kemudian diganti. Nah, ini ya, ini sedikit informasi. Sekarang kita langsung ke ayo berlatih. Ya, di sini ada teks, kita diminta untuk membaca terlebih dahulu. Syarat kecakapan umum untuk siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata berbeda-beda. SKU untuk siaga mula, misalnya selalu berpakaian rapi dan memelihara kebersihan pribadi, serta dapat melipat selimut dan merapikan tempat tidur. SKU untuk siaga bantu, misalnya dapat mencuci, menjemur, melipat, dan menyimpan pakaian dengan rapi, serta memelihara kebersihan salah satu ruangan di rumah atau sekolah. Ya, ini sedikit teks tentang SKU atau syarat kecakapan umum ya, baik untuk siaga mula maupun siaga bantu. Oke, sekarang kita ke soal. Nah,
Berdasarkan teks tersebut, tulislah contoh syarat kecakapan yang sesuai lambang berikut. Nah, untuk yang A ini adalah lambang untuk siaga mula ya. Kemudian untuk yang gambar B ini untuk siaga bantu. Nah, tentunya syarat kecakapan umum untuk kedua lambang ini berbeda ya, untuk siaga bantu dan siaga mula. Oke. Langsung saja kita lihat untuk soal nomor 1. Ya, di sini juga sudah dijelaskan sebenarnya di teks ya, Adik-adik. Oke, di sini sudah saya tuliskan. Nah, yang nomor 1A tadi ya. 1A itu adalah contoh syarat kecakapan untuk siaga mula. Jadi gambarnya tadi adalah untuk siaga mula. Jadi contoh syarat kecakapan untuk siaga mula apa? Yang pertama, ini ada selalu berpakaian rapi. Kemudian yang selanjutnya, memelihara kebersihan pribadi, dapat melipat selimut, serta merapikan tempat tidur ya. Ini contoh syarat kecakapan untuk siaga mula ya, sesuai dengan teks tadi yang ada, yaitu berpakaian rapi, memelihara kebersihan pribadi, dapat melipat selimut, serta merapikan tempat tidur. Oke, kemudian untuk yang gambar B itu adalah contoh syarat kecakapan untuk siaga bantu ya. Jadi itu adalah lambang untuk siaga bantu. Nah, contoh syarat kecakapannya seperti apa? Nah, ini dapat mencuci, menjemur, melipat, dan menyimpan pakaian dengan rapi, serta memelihara kebersihan salah satu ruangan di rumah atau sekolah. Oke, adik-adik sekalian, kita lanjutkan ya. Itu tadi untuk yang nomor 1. Selanjutnya untuk yang nomor 2. Nah, ini kita diminta untuk memperhatikan gambar ya. Ini ada 5 buah gambar. Kemudian kita diminta untuk menyusun gambar tersebut secara urut. Setelah itu kita diminta untuk menuliskan ya cerita berdasarkan gambar dan dibacakan di depan kelas. Oke ya. Jadi susunlah gambar-gambar di atas hingga runtut. Setelah itu tulislah cerita berdasarkan gambar-gambar yang sudah kamu susun tersebut. Ceritakan hasilnya di depan kelas dengan suara nyaring. Oke ya. Ini kalau kita lihat gambarnya ya, kalau urutannya berarti dimulai dengan yang nomor 5 ya, bangun tidur. Ini kita misalkan kita beri nama Budi ya, Budi baru bangun tidur. Nah, jadi urutannya 5, kemudian 1 ya, 1 itu sudah menggunakan pakaian yang rapi. Ya, 5, 1, kemudian 2 ini menyiapkan peralatan ya, dimasukkan ke dalam tas. Kemudian 3 ya, menggunakan sepatu. Kemudian yang keempat ini minta izin kepada orang tua atau pamit kepada orang tua ya untuk berangkat sekolah. Oke, untuk lebih jelasnya di sini sudah saya tuliskan juga ya Adik-adik untuk yang nomor 2. Jadi ya, urutan yang benar yaitu 5, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi yang pertama ya tadi kita diminta untuk membuat cerita dari gambar tersebut. Budi selalu merapikan tempat tidurnya ketika bangun tidur. Kemudian mandi dan bersiap untuk berangkat sekolah menggunakan seragam dengan rapi. Budi memasukkan peralatan sekolah ke dalam tas. Lalu menggunakan sepatu sekolah ya, menggunakan sepatu sekolah ya, sepatu untuk ke sekolah berarti ya. Setelah itu Budi pamit dengan orang tuanya untuk berangkat ke sekolah. Nah, ini ya sedikit cerita ya, mungkin adik-adik bisa ditambah ataupun dikurangi atau mau membuat cerita yang lain juga tidak apa-apa ya. Ini hanya contoh ya, mungkin namanya bisa diganti boleh, tapi urutannya ini udah sesuai ya adik-adik. Itu untuk soal nomor 2. Kita lanjutkan ya, soal terakhir ya, untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Menurutmu, apakah kecakapan pada rangkaian gambar di atas termasuk pada lambang TKU berbentuk 1 susun atau 2 susun ya? Jadi ini pada cerita ini tadi ya, gambar ini tadi kira-kira termasuk TKU yang 1 susun atau 2 susun. Nah, kalau 1 susun itu berarti siaga mula, 2 susun berarti siaga bantu. Kira-kira kalau gambar ini nih termasuk siaga mula atau siaga bantu ya, kecakapan ini ya. Oke, untuk yang nomor 3 di sini sudah saya tuliskan ya. Jadi
Kecakapan pada rangkaian gambar di atas itu termasuk lambang TKU berbentuk satu susun atau siaga mula. Itu ya adik-adik untuk pembahasan pendamping pembelajaran 2. Untuk pendamping pembelajaran 3 akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar. Nah, sekali lagi untuk pembahasan kali ini saya cukupkan sekian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.